Kok korang yang cakap jangan bawa-bawa Malaysia dan Singapura buat konten sejarah Indonesia aja? Masalah korang ni apa sebenarnya? Sejarah yang korang tengok ni bukan pengantin Singapura ataupun pengantin Malaysia. Yang sebenarnya ini adalah pengantin Melayu Tanjung Pinang. Kok bisa orang Malaysia jadi PNS? Saya asli orang Indo aja, susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Nah, di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video ini beda yang asli ya. Dan beliau kan sering bercakap bahasa Melayu di setiap kontennya. Dan ada netizen-netizen yang tidak tahu menahu tentang sejarah Melayu kayak gitu ya. Dan bilang jangan bawa-bawa Malaysia untuk membawakan konten, untuk bercakap gitu. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak tahu sejarah dan tidak mau tahu kayak gitu ya, netizen-netizen kayak gini ya. Ini mungkin kurang pengetahuan ataupun tidak mau cari tahu, mentang-mentang berbahasa Melayu dikiranya orang Malaysia kayak gitu ya. Wah, sampean mas kok ada aja netizen Indo, netizen Konoha ini ya. Oke deh, seperti apakah videonya? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Yang tak suka apa dengan sejarah kalian tak payah tengok ini, kalian boleh skip saja. Tapi kalau yang mau belajar tentang sejarah, kalian boleh tonton video ini sampai akhir. Oke, mari kita simak videonya seperti apa. Yang korang tengok ni bukan pengantin Singapura ataupun pengantin Malaysia. Yang sebenarnya ini adalah pengantin Melayu Tanjung Pinang. Ingat Tanjung Pinang, bukan Pangkal Pinang. Dah tahun 2023 pun korang jangan salah-salah lagi. Bukan main lagi wajah pengantin dia ni berseri-seri. Kalau korang datang di Pekan Kebudayaan daerah Provinsi Kepri, selain boleh berjumpa dengan banyak pengantin Melayu, korang juga boleh berjumpa dengan banyak orang dari Singapura dan Malaysia juga. Ada banyak persembahan tradisional Melayu. Bukan hanya kesenian tarian, nyanyi Melayu, tapi ada juga banyak permainan tradisional dari Dayak Lingga, Natuna, Batam, Tanjung Balai Karimun pun ada. Buat korang yang cakap jangan bawa-bawa Malaysia dan Singapura buat konten sejarah Indonesia aja, masalah korang ni apa sebenarnya? Sejarah Raja Haji Fisabilillah tu faktanya adalah saat itu memang belum ada negara Malaysia, Indonesia dan Singapura. Jadi kalau kita sebut di konten zaman sekarang ni harus sebut negaranya. Macam monumen kapal Bulang Tinggi ni berada di Tanjung Pinang Kepri. Tanjung Pinang bukan Pangkal Pinang. Bandar udara Raja Haji Fisabilillah pun juga ada dekat Tanjung Pinang. Tak jauh dari kapal Bulang Tinggi ni. Kapal Bulang Tinggi ni kapal Raja Haji Fisabilillah. Tapi kenapa Masjid Raja Haji Fisabilillah tu bolehkan pula berada di Cyberjaya, Selangor, Malaysia? Padahal Raja Haji Fisabilillah pahlawan nasional Indonesia. Aduh mak, segeralah korang jadi dewasa semuanya. Kami dah cakap Raja Haji Fisabilillah ni hidup sebelum ada negara Malaysia, Indonesia, Singapura. Saudara Raja Haji Fisabilillah ni adalah yang menjadi Sultan Selangor yang pertama. Zaman dulu tu belum lagi wujud lagi negara Indonesia, Malaysia, Singapura. Yang dekat belakang beda ni bukanlah Melayu Malaysia atau Melayu Singapura. Mereka semua ni Melayu Tanjung Pinang. Ingat Tanjung Pinang, bukan Pangkal Pinang. Dia orang ni masih budak sekolah, lagi buat kunjungan di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Yang ni pula gambar PJ Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Hasan namanya. Gedung museum ni adalah gedung Belanda, tapi sekarang dah diambil alih oleh pemerintah. Suasananya dekat sini ni betul-betul meriah, macam majlis pernikahan orang Melayu. Dia orang pun ada pajang kain serupa dengan kain wan beda. Sebiji macam kain wan beda, tapi warnanya tak ungu. Sebab wan beda warna dia ungu sedondon. Kalau yang ni pula bukan lilin Dr. Ismadi, titik-titik isi sendiri. Ini nama dia sirih, tapi dia tak asli. Dia mainan. Pengantin dia pun tak asli. Jatuh tadi. Pengantin dia pun tak asli, tengok patung. Kalau beda yang asli. Titik-titik isi sendiri. Sekarang ni beda lagi dekat Masjid Al-Azhar Tanjung Pinang Kepri. Beda bukan Melayu Malaysia ataupun Melayu Singapura. Waktu beda masih budak kecil, Masjid Al-Azhar ni selalu dapat hewan kurban dari warga Melayu Singapura. Di masjid ni beda lagi ikut acara gemar Maulid Akbar Yakesma Kepri. Selain ada baca doa, zikir, solawat, ada penyaluran beasiswa untuk yatim piatu binaan dan santri tahfiz Quran. Jadi sedekah atau zakat korang diserahkan kepada yang memerlukan dan tepat sasaran. Yakesma tu Yayasan Kesejahteraan Madani, lembaga amil zakat nasional. Kalau korang bingung nak sedekah atau bayar zakat kemana, boleh hubungi Yakesma Kepri ni. Di Provinsi Kepri ni memang banyak masjid-masjid yang megah dan cantik-cantik.
Tapi Masjid Al-Azhar nih baru pertama beda buat videonya. Kalau di Batam dah ada Masjid Sultan Riayat Shah, di Tanjung Pinang ada Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat. Di tempat korang ada masjid apa? Coba komen kat bawah titik-titik isi sendiri. Di belakang medan ni gedung Lembaga Adat Melayu, tapi bukan Melayu Malaysia ataupun Melayu Singapura. Di Tanjung Pinang ni tak ada gedung tinggi. Tanjung Pinang bukan Pangkal Pinang. Di sini ada monumen Raja Haji Fisabilillah. Dulu ada patungnya, tapi sekarang dah tak ada patungnya. Kata PJ Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Hasan, jembatan ni akan dibangun sesuatu untuk lebih menarik. Dan bekas monumen Raja Haji Fisabilillah yang tak ada patungnya tu, mereka akan bangun cogan. Cogan ni bukan cowok ganteng Cogan yang dimaksud dekat sini adalah cogan regalia Kesultanan Johor Riau Lingga Pahang. Kata Tok Beda, cogan yang asli sekarang ni berada dekat Belanda. Kalau di tepi laut ni pemandangannya memang cantik. Kalau pagi, siang, petang boleh nampak Pulau Penyengat si Indra Sakti dan Beda yang asli titik-titik isi sendiri. Nah, itulah ungkapan dari Beda yang asli ya. Mungkin banyak netizen dari Indonesia yang berkomen, kamu nih orang Malaysia ke? Awak nih orang Malaysia ke? Bukan ya, itu orang Melayu Indonesia, yaitu Tanjung Pinang. Dan buat kalian, kalau orang berbahasa Melayu, kalian jangan kira orang Malaysia saja, karena bangsa Melayu sangat besar. Kenapa bangsa Melayu berpecah belah? Ya karena ulahnya penjajah kayak gitu. Makanya kalian sebelum komen cari tahu dulu ya. Dan ini video selanjutnya Iki juga ada yang komen daripada netizen Indonesia. Ini udah zaman 2023. Kalian masih belum tahu sejarahnya. Astagfirullah. Ini ya ada yang komen kayak gini kepada Rahul ya. Biasa Abang Rahulnya suka membawakan bahasa Melayu ya setiap harinya. Memang dia tuh dari bangsa Melayu ya. Sehari-harinya di kampungnya menggunakan bercakap bahasa Melayu ya. Ditegur seperti ini ya. Mas Iki baca dulu ya. Kok bisa orang Malaysia jadi PNS? Saya asli Indo aja. Mungkin asli Indo aja. Abang ini asli Indo juga yang komen. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke deh, penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak lagi deh. Kok bisa orang Malaysia jadi PNS? Saya asli orang Indo aja, susah. Nah, jadi gini, terlepas dari tes PNS, di Indonesia ni kan banyak macam suku yang ada, budaya yang ada, pulau-pulaunya kan tersebar luas tu. Di Indonesia ada yang namanya Provinsi Kepulauan Riau. Di mana saya tinggal itu di Kabupaten Lingga yang merupakan bagian dari Indonesia. Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia. Jadi saya orang suku Melayu, orang Melayu yang berasal dari Kepulauan Riau, Indonesia. Nah, di Indonesia ni juga banyak orang-orang Melayu yang tersebar di Pulau Sumatera sama Kalimantan juga ada. Nah, buat kalian yang masih bertanya-tanya, kenapa sih orang Indonesia menggunakan bahasa Melayu? Akan diketawakan sama orang-orang Sumatera, orang Kalimantan gitu loh ya. Jadi kalau orang Indonesia bercakap Melayu, jangan kira itu orang Malaysia. Salah karena itu memang sehariannya menggunakan bahasa Melayu kayak gitu ya Aduh, ini udah tahun 2023, kalian masih masih lemot gitu ya kan tentang sejarah Melayu kayak gitu ya Jadi Abang Rahulnya ya ketawa kalau di komen kayak gitu. Saya asli Indo lah, Abang Rahulnya nih asli orang Indonesia kayak gitu ya. Jadi Mas Iki ketawa yang komen ini mungkin ya sebagian daripada bocil ataupun ya anak kecil ya kurang tahu pengalaman ya ataupun tidak mau menahu tentang sejarah gitu ya. Dan Mas Iki sarankan lagi Melayu, bangsa Melayu ini bukan cuma ada di Indonesia, Singapura ataupun Malaysia, ada juga di Brunei, Filipina dan selatan Thailand kayak gitu ya. Jadi kalau orang bercakap bahasa Melayu di Indonesia jangan bilang oh kamu orang Malaysia ya. Bukan, itu di Indonesia juga ada yang bercakap Melayu kayak gitu loh. Jadi kenapa orang-orang Melayu ini menyanggapnya bila bercakap Melayu itu serumpun ya karena begitu. Memang kita tuh serumpun kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang tidak tahu sejarah jangan asal mangap ataupun jangan asal ngomen, kan malu sendiri kalau kayak gini ya. Oke mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin buat kalian yang yang masih gak tahu tentang sejarah ya, belajar dulu dari Google. Kalau Ikinya jelaskan, Ikinya ini bukan profesor ataupun bukan
orang-orang pintar, ikinya cuma meluruskan ya kayak gitu ya, biar gak salah paham kayak gitu ya Rek ya. Oke Rek, mungkin videonya sampai di sini saja dan terima kasih banyak buat kalian semuanya yang telah sokong channel ini. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Ikinya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.